Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmatnya lah kita pagi hari ini ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah di jalan takwa, sehingga kita bisa bertemu kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang barokah, maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat juga salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan, Allah tegaskan kepada kita semua selaku umat Islam, kita adalah umat terbaik. Mengapa kalau dijadikan Allah sebagai umat terbaik? Umat terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah umat yang senantiasa menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan kapitalisme sebagaimana saat ini benar-benar telah melahirkan banyak manusia, termasuk kaum muslimin, sebagai para pemburu dunia, pemburu harta, pemburu wanita, pemburu jabatan, pemburu kedudukan, pemburu kekuasaan dan lain sebagainya. Untuk meraih dunia, tak jarang mereka melakukan berbagai macam cara, tak peduli benar atau salah, halal atau haram, berbuah pahala atau dosa, juga tak peduli cara-cara itu merugikan orang lain. Yang penting apa yang diinginkan bisa didapatkan. Urusan dosa belakangan, bahkan mungkin sama sekali tak dipikirkan. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, tak aneh jika banyak orang saat ini tak segan berlomba untuk berkuasa, misalnya berupaya agar menjadi presiden, berupaya sekuat tenaga untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Tak peduli itu harus keluar uang seberapapun, jutaan, miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tak peduli uangnya diperoleh dari mana, apakah dari hasil korupsi atau dari hasil menjual aset negara dan bahkan menjual negara itu sendiri. Bahkan banyak pula yang berlomba agar bisa kaya raya. Jika bisa dengan segera, tak pakai lama, tak peduli untuk itu harus sikut sana sikut sini, suap sana suap sini, nipu sana nipu sini, korupsi sana korupsi sini. Semua dilakukan dalam rangka meraih dunia yang ia dambakan. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal jelas sebesar apapun atau seluas apapun dunia diraihnya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah remeh-temeh. Demikian sebagian dinyatakan oleh Abu Ubaid bin Umair rahimahullah. Sungguh dunia itu remeh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Adapun iman hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai.
Saking remehnya dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta, tahta, wanita, kedudukan, pangkat dan jabatan kepada siapa saja, muslim atau kafir, mukmin atau fasik, dan orang taat ataupun orang jahat. Inilah pula sungguhnya yang ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, demi Allah, tidaklah nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat secuil seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah air yang menempel di jarinya itu. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Nikmat dunia itu seperti air yang menempel di ujung jari, amat sedikit, apalagi dibandingkan dengan besarnya dan berlimpahnya nikmat surga di akhirat kelak. Selain amat sedikit, kalaupun kita menggenggam dunia seluruhnya, harta, wanita, tahta, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, dengan segala kenikmatannya, kita harus sadar bahwa semua itu hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sungguh seorang hamba itu, baik dirinya, anak istrinya, maupun harta yang dimilikinya, hakikatnya milik Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah telah menjadikan semua itu sebagai pinjaman kepada hambanya. Karena itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kembali semua itu dari hambanya, maka dia seperti pemberi pinjaman yang mengambil kembali barang miliknya dari peminjamnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nikmat dunia, harta, tahta, wanita juga bersifat sementara dan fana. Kematian akan menghentikan semuanya, cepat atau lambat. Karena itu benar yang dinyatakan oleh Mufrad bin Al-Asyahir rahimahullah, sungguh kematian itu akan merusak atau mengakhiri nikmat dari orang-orang yang Allah beri nikmat. Karena itu carilah oleh kalian nikmat yang tidak pernah berakhir. Benar pula kata Ibnu Sama rahimahullah, anggaplah dunia ini adalah genggaman tanganmu, lalu dunia lain yang berupa juga tambahkan untukmu. Seluruh bagian dunia di barat dan timur juga didatangkan padamu. Lalu jika kematian menjumpai dirimu, apa yang nanti yang tetap ada di tanganmu? Sungguh tidak ada yang tersisa sama sekali. Tentu saat ini kita akan melihat saat kita mati nanti, tak ada sedikit pun bagian dari dunia ini yang ada di tangan kita. Semua hilang, semua lenyap. Harta, tahta, wanita, kedudukan, pangkat, dan jabatan yang selama ini kita perjuangkan mati-matian, yang selama ini kita perjuangkan, semua kita tinggalkan. Yang ada akan dan membersamai kita tinggal amal-amal yang kita lakukan hari ini. Dengan demikian tentu tak elok jika kita begitu bersemangat mengejar nikmat duniawi yang amat sedikit dan fana ini. Sebaliknya kita malah mengerahkan usaha ala kadarnya dalam meraih nikmat surga yang berlimpah dan abadi. Seharusnya kita selalu semangat mengusahakan nikmat surga yang amat berlimpah dan abadi dan tak akan pernah berakhir, melebihi semangat kita dalam meraih nikmat dunia yang amat sedikit dan fana ini. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu pula semangat kita dalam melakukan ragam ketaatan seperti sholat berjamaah di masjid, tadarus Al-Quran, zikir, ngaji, halaqah, atau hadir di majelis-majelis ilmu, menunaikan amalan dakwah, amanah dakwah, berjuang menegakkan syariah, seharusnya jauh melebihi semangat kita dalam mengusahakan harta kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Sebabnya kita sepantasnya khawatir, bahkan takut jika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kita dalam surganya karena kurangnya amal-amal kita dan banyaknya dosa-dosa kita. Terkait itu tentu menarik sikap generasi salafus soleh seperti para sahabat yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya adalah seorang di antara 10 sahabat dijamin masuk surga bersama Abu Bakar, Utsman, Ali, Tulhah bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum.
Namun begitu beliau tetap sangat khawatir jika kelak tidak dimasukkan ke dalam surganya, hingga beliau berkata, andai kelak malaikat dari langit surga memanggil, hai manusia, sungguh kalian akan masuk surga semuanya kecuali satu orang, maka sungguh aku benar-benar takut bahwa akulah orang yang dikecualikan masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang tidak ada jaminan surga? Adakah kekhawatiran kita melebihi kekhawatiran Umar bin Khattab? Alhasil, janganlah kita menjadikan dunia, harta, wanita, pangkat, dan jabatan sebagai tujuan hidup kita yang sebenarnya, namun jadikan semua itu hanya sebagai sarana untuk meraih surga yang abadi dan akhirat nanti. Sungguh nikmat dunia tak seberapa dibanding dengan nikmat akhirat yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk bersemangat meraih kehidupan yang kekal daripada yang fana, untuk meraih surga yang abadi daripada hari ini yang akan kita tinggalkan nanti. Mudah-mudahan Allah SWT teguhkan iman kita dalam Islam, istiqomah dalam ketaatan hingga yaumil akhir hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.